Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa li ruhi jami' a'immatil arba'ah wa li jami' ummahatil mu'minin wa li jami' ahli baitir rasul dzurriyyatir rasul itatir rasul wa li jami' khulafa'ir rasyidin wa li arwah jami' ashabir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum wa li arwah jami' a'immatil arba'ah mujtahidin radhiyallahu anhum wa li arwah jami' ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra'il mufassirin وسادتنا الصوفية المحققين لما كانوا وخصوصا لحضرة صاحب هذا الكتاب مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي رحمه الله ولجميع مشايخنا من أهل سلسلة طريقة النقشبندية العلية وإلى روح آبائنا وأمتنا وجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواننا وقربينا وأحبائنا من جميع أهلنا وإلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا أبي وأمي ولجميع أهل سلسلة السبي ولجميع جماعتنا من أهل مجلس أحباب رسولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina bima nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aslafna salih wa awliyaullah wa ulama'ullahis salihin al-alimin al-muqarrabin wa nawaina adh-dhikra wa nawaina talab al-ilmi wa nawaina nashr al-ilmi wa nawaina ada as-sunnati wa nawaina ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nawaina al-khulwata wal uzlata wa nawaina as-sukut wa tarka 'anil ma'asi wa nawaina al-khulwata wal arba'ina wa nawaina as-suluka fi hadhihi tariqati an-naqshbandiyyah al-'aliyah fi tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nawaina ta'alluman bi sunnati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nawaina taqarruban ila Allah wa nawaina ihtisaban li rahmatillah wa li ridallah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nawaina ad-dukhul ala tariqatil awliya wal ulama was salihin lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man utawi sapa nek wong iku kana kang ana sapa wong iku yu'minu iman sapa wong billahi maring Gusti Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir lan maring dina akhir dina kiamat fal yukrim maka becik mulyaaken sapa wong daipahu ing tamune wong. Wa man lan utawi sapa nek wong iku kana kang ana sapa wong iku yu'minu iman sapa wong billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir utawa kiamat fal yasil maka nyambungana sapa wong rahimahu ing kerabate iku lah wong. Wa man lan utawi sapa nek wong iku kana ana sapa wong iku yu'minu iman sapa wong billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina kiamat falyaqul maka becik ngomong sapa wong khairon ing kebagusan auliyasmut atawa menengah sapa iku lah wong. Muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya ia memuliakan tamunya, menghormati tamunya, Yang tamu tersebut memang punya niatan baik,
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka sambungkanlah silaturahim, sambungkan persaudaraan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berucaplah yang baik, atau jika tidak bisa berucap yang baik cukup berdiam. Diam itu emasnya. Dengan apa? Jaizatahu, dengan jaizahnya, dengan pemberian, dengan hadiah. Menyuguhi pakai suguhankah? Apakah? Contoh seperti itu, minimal dengan air atau makanan. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah, apa itu jaizahnya tamu? Qala, maka Rasulullah menjawab, yaumuhu wa lailatuhu, maksudnya melayani tamu sehari semalam. Artinya ketika tamu itu ternyata menginap, ada saudara menginap, maka dilayani ya selama sehari semalam itu. Wadhiyafatu thalathatu ayyamin, dan kalau bertamu itu maksimal 3 hari. Jangan berlebihan sehingga nyusahin yang punya rumah. Famakana wara'a dzalika fa shadaqatun alaihi, kalau ternyata kita bisa menghormati tamu lebih daripada 3 hari, maka itu adalah sedekah tambahan. Muttafaq alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 6019, dan dalam Sahih Muslim ada nomor hadis 48, nomor hadis 14, dan juga dalam nomor-nomor hadis yang lainnya. Dan dalam riwayat Imam Muslim ada keterangan hadis, la yahillu li muslimin ay yuqima 'inda akhihi hatta yu'thimahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'thimuhu? Qala yuqimu 'indahu halal. Ay yuqima 'inda akhihi hatta yu'thimahu, tinggal di rumah saudaranya, di rumah sesama muslim, sampai membuat saudaranya berdosa. Sehingga kemudian ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah, wa kaifa yuthimuhu, bagaimana sih keadaannya atau caranya membuat saudaranya berdosa? Yang dimaksud dengan membuat saudaranya berdosa itu yang punya rumah, bagaimana maksudnya ya Rasulullah? Qala yuqimu 'indahu wa la syai'a lahu yaqrihi bihi. Rasul kemudian menjawab, ia tinggal di rumah saudara muslimnya sementara saudaranya tidak mempunyai apa-apa yang dapat diberikan kepadanya, artinya nyusahin. Kalau kita bertamu tapi malah justru nyusahin, kata Rasul, enggak halal. Jangan ketika bertamu nyusahin. Maka saya ingat eyang saya, ayah dari kakek saya, Sayyid Ahmad Zakaria, kalau pergi bertamu walaupun ke muridnya selalu bawa bekal. Sering bawa makanan, bekal makanan sendiri. Jadi bertamu ke murid tidak datang langsung mengetuk pintu. Sayyid Ahmad Zakaria ya, atau juga dikenal dengan Mama Eyang Rende, bukan Mama Eyang Zarkasi. Ini banyak yang keliru ya. Ada yang keliru, Mama Eyang Zarkasi bukan. Mama Eyang Zarkasi itu Mama Cibaduyut ya, Mama Cibaduyut, beda. Sayyid Ahmad Zakaria yang pernah mengajar di Masjidil Haram, juga di Masjid Nabawi sebelumnya. Jadi di Nabawi dulu, kemudian resmi di Masjidil Haram selama 13 tahun. Ketika sudah pulang ke Indonesia, banyak dihikayatkan oleh murid-muridnya yang terus turun-temurun, hikayatnya bersambung. Adik dari nenek saya juga masih ada, kemudian juga murid Mbah Hashim Asy'ari, murid Habib Hashim bin Yahya, juga murid eyang saya masih hidup, umur 115 tahun masih ada.
ratusan tahun yang masih hidup. Itu pun yang 115 tahun Mama Abdul Haq Hamidi itu sekarang 115 tahun, beliau cuma mendapati 2 tahun dari akhir hidup. Begitu pula ada lagi Bagus Bahrum, sekitar umurnya 102 atau 103 tahun. Itu pun beliau waktu itu masih berumur sekitar 7 tahunan atau 8 tahun mungkin. 7 tahun lah, 5 atau 7 tahun. Itu belajar, artinya sering ikut dengan abahnya, karena bapaknya adalah murid dari Said Ahmad Zakaria yang kemudian putrinya dinikahkan dengan putra Said Ahmad Zakaria, yakni nenek saya dengan kakek saya dinikahkan. Nah, Tugus Bahrum ini kan adik nenek saya. Waktu itu mendapati masa hidupnya yang saya itu ketika masih umur 7 tahunan. Sekitar itu, 7 tahun atau 8 tahun. Sekarang sulit untuk mencari murid-muridnya langsung yang masih hidup. Sangat sulit, cuma tinggal beberapa orang saja. Lantas kemudian dihikayatkan oleh beliau-beliau bahwa sering kali kalau datang ke murid-muridnya para ulama lagi, kalau bersilaturahim ke murid-muridnya, yang saya itu gak langsung ke rumah muridnya. Karena kalau di perkampungan itu kan halaman rumah terbuka, tidak dipagar, terbuka dan luas. Jadi akan berteduh di bawah pohon besar. Itu enggak langsung mengetuk pintu, datang ke pintu rumah muridnya, tidak. Tapi nunggu pinggir jalan atau gimana, ampar sorbannya, burdahnya diamparkan, sehingga muridnya kemudian mengetahui gurunya ada, maka muridnya keluar rumah, barulah memapah sang guru, dibawa ke rumah. Seringnya seperti itu. Atau kalau rumah muridnya yang ulama itu di dekat masjid, yang saya nggak ke rumahnya, yang saya di masjid saja, nungguin orangnya keluar, nyamperin. Kalau enggak, ya enggak mengetuk pintu. Ketika dibawa ke rumah muridnya pun oleh murid, bawa tas anyaman, ternyata isinya ada makanan. Kadang dalam beberapa hikayat juga beliau mengeluarkan makanan yang masih hangat itu dari saku bajunya. Dari saku bajunya dikeluarkan, ternyata ada makanan yang hangat, ada pepes apa, yaitu karomahnya, khawarikul adah. Kenapa yang saya melakukan hal itu? Kemungkinan besar beliau tidak ingin merepotkan rumah yang akan disinggahinya. Kemudian juga al-maghfurlah, abah saya pernah cerita bahwa eyang itu ketika bertamu kepada murid-muridnya, muridnya belum menyediakan makanan yang bagus, mungkinnya yang hangat, maka berinisiatif tuan rumah yang juga sekaligus muridnya yang saya itu berinisiatif, sebentar ya Sayyidi, ya Mama, ya Syekh, kami mau masak dulu. Enggak ditolak, mangga silahkan. Tapi ketika tuan rumah sibuk masak, eyang saya pergi meninggalkan rumah tersebut. Tapi ketika eyang saya datang, andai pun disuguhi nasi aron, nasi yang sudah kering begitu, andaikan disuguhi sisa makanan dari tuan rumah, langsung disuguhi, didatangkan langsung, jangan masak dulu, langsung disuguhkan, maka yang saya mau memakannya walaupun nasinya sudah kering. Tapi kalau tuan rumah mendadak masak, yang saya kemudian pergi meninggalkannya. Yang saya begitu, Masya Allah. Saking apa? Saking beliau tidak mau merepotkan orang lain. Maka itu yang ditanamkan kepada kami keluarganya. Itu yang ditanamkan kepada kami supaya kami itu
mandiri, supaya kami tidak menyulitkan orang, tidak memanfaatkan orang lain, tapi selayaknya kita pergi kemanapun membawa manfaat untuk orang lain. Maka bapak saya pun al-maghfurlah Abah Said Muhammad Misbah, bukan Kang Misbah ya, saudara sepupu dari cucu dari kakak kandungnya kakek, bukan, itu Kang Misbah masih hidup. Ini ayah saya namanya Muhammad Misbah ya, Misbahnya sama gitu, tapi beda orang. Abah saya sudah wafat. Abah saya wasiat kepada saya ketika saya masih remaja, kemudian sebelum berangkat mondok, kemudian setelah pulang mondok. Abah bilang, kalau mau jadi orang besar, jadilah orang besar, tapi bukan dengan cara, kalau bahasa Sundanya, ngagul-ngagulkeun aki buyut. Nah, bukan dengan cara membangga-banggakan diri sebagai cucunya si fulan, sebagai cicitnya si fulan. Repot kalau seperti itu, nanti ujung-ujungnya bukan cucu, bukan cicit, cucurut nantinya. Orang yang cuma ingin menjadi besar hanya mengandalkan kakek buyutnya, bukan berarti cucu dan cicit yang begitu, cucurut namanya. Keluarga kami dididik tidak seperti itu. Keluarga kami dididik besar itu dengan karya, bukan dengan jualan nasab, bukan dengan kita toh-tohan bela-belain supaya orang lain menghormati kita karena kita adalah anaknya si fulan, cucunya si fulan, buyutnya si fulan, bukan karena itu. Bahkan anak-anak kakek saya, artinya cucu laki-laki dari Sayyid Ahmad Zakaria, tidak ada yang tinggal di sekitar makbarah beliau yang masyhur. Padahal makbarah beliau masyhur, yang ziarah dari mana-mana, tapi tidak ada satu cucunya, dari Pak De saya sampai abah saya, tidak ada yang tinggal di sana, yang dari laki-laki ya maksudnya. Semuanya berpencar, mandiri, berupaya mandiri, dididik dari kecil oleh nenek saya dengan didikan yang prihatin. Jadi itu pula yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau besar-besarlah dengan karya, tak usah pedulikan orang yang nyinyir, orang yang gacor lah ya bahasa lainnya. Kalau sekarang burung gacornya udah mati, gantinya sekarang ada burung hantu. Alhamdulillah, terima kasih yang telah memberikan hadiah Mas Imam nih, Masya Allah, bela-belain. Tahu ya kalau saya ini gerandong, makanya dikasih burungnya burung hantu. Karena apa? Kalau burung biasa pada mati mulu ya, bukan saya yang matiinnya, tuh kuncen. Nggak tahu dimasak kayaknya tuh burung. Mudah-mudahan nih burung bertahan panjang umur, ikut bela negara. Jadi seperti itu pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bab berikutnya tentang babu istihbabi tabsyiri wa tahniati bil khair. Bab tentang anjuran untuk memberikan kabar gembira, tabsyir, dan juga tahniah. Tahniah itu ucapan selamat ya, bil khair, dengan ucapan selamat yang baik. Selamat ya atas pengangkatan Kiai Haji Sayyid Said Aqil Siraj, Ketua Umum PBNU, sebagai Wakil Presiden
organisasi keagamaan dunia. Contoh seperti itu. Selamat atas terpilihnya beliau. Itu tahniah. Contoh. Atau ada teman kita yang diangkat jadi karyawan tetap. Selamat ya jadi karyawan tetap, bahagia, bangga. Padahal salah. Kok kenapa salah? Tetap jadi karyawan, gak jadi bos begitu. Kok bahagia kayaknya. Naik kayak dikit jadi bos. Jadi pemilik perusahaan kayak gitu. Ya minimal jadi manajer, direktur. Itu contoh ucapan. Ketika ada yang mendapatkan momongan putra putri, selamat ya, diberikan anugerah, semoga anaknya jadi orang yang solih, solihah, bertakwa, menjadi ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bahagia kayaknya. Tapi dilihat-lihat kok kayaknya nggak mirip bapak ibunya. Ini dari mana ini, anak siapa? Begitu. Ternyata titipan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradihi wa ma'nah. Fabashshir ibad. Sebab itu sampaikan berita gembira kepada hamba-hambaku, kata Allah. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Orang yang mendengarkan perkataan dari ajakan-ajakan kebaikan, dari wahyu-wahyu Allah, dari ajakan para rasul, kemudian mengikuti yang paling baik di antaranya, ataupun ketika ada ajakan dari teman-temannya yang baik, maka diikuti yang baiknya. Di dalam surah At-Taubah ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradihi wa ma'nah. Yubashshiruhum, maka memberikan kabar gembira kepada mereka siapa? Rabbuhum, Tuhan mereka, bi rahmatin minhu, dengan akan memberikan rahmat minhu dari Allah, waridwanin, dan keridwannya, wa jannatin, dan surganya, lahum, untuk mereka kaum tersebut, fiha na'imun muqim, fiha kang itu tetap ana ing dalam jannat, na'imun muqim utawi ana kenikmatan kang langgeng, yang dimana dalam surga itu terdapat kenikmatan yang sempurna, yang selama-lamanya, yang kekal. Kenikmatan megang ponsel itu enggak kekal. Kita diberikan nikmat oleh Allah Ramadan yang cuma sebulan ini, jangan disia-siakan. Jangan pikir kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu yang telah Allah berikan. Jika kita menyia-nyiakan Ramadan ini, akan ada masanya kita menyesali atas apa yang telah kita sia-siakan. Bukan hanya di dunia, tapi penyesalan yang lebih berat ada pada saat kita sudah berada di alam akhirat. Ketika kita ada di alam barzakh saja, karena itu fase pertama dari alam akhirat selepas kematian, maka waktu yang telah kita sia-siakan, Allah berikan waktu di Ramadan untuk bisa mengumpulkan pahala yang banyak. Banyak di Ramadan ini orang yang ternyata melek di malam hari, tapi meleknya bukan untuk ibadah. Meleknya hanya untuk ghaflah, untuk lupa diri. Sehingga peringatan-peringatan
ajakan-ajakan, ucapan-ucapan kebaikan yang mengajaknya, yang menasihatinya tidak diindahkan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan mungkin tertolak dan menolaknya sama sekali. Banyak orang-orang seperti itu. Walau di Ramadan ini ternyata saat ini banyak kajian-kajian termasuk di televisi yang mengajarkan kepada kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan Ramadan, mengisinya dengan memperbanyak dan lebih banyak lagi ibadah dibandingkan sebelum Ramadan. Tapi banyak orang yang hanya melihatnya sebatas tontonan saja. Semoga kajian saya bukan hanya tontonan, tapi mudah-mudahan Allah jadikan sebagai tuntunan yang benar. Sehingga yang saya harapkan, yang saya bahagia adalah bukan ketika orang yang menonton kajian saya ini cuma memberikan jempolnya saja, tapi yang saya harapkan adalah orang yang mendengar dan menyaksikan kajian saya akan mengamalkannya dan bisa menyampaikan kepada orang lain, sehingga di saat saya sudah wafat, di saat saya sudah tiada, mereka bisa melanjutkan dakwah ini, mereka bisa menjadi penerus dari ilmu ini. Dan semoga saya akan mendapatkan kebaikan dari itu semua. Saya harap itu yang akan menjadi jariah saya. Saya mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada saya. Yang saya harapkan itu, saya cuma berharap setiap kajian yang saya sampaikan ini menjadi jariah di dunia wal akhirah. Ayo amalkan. Sedikit demi sedikit mungkin kita tidak mampu untuk sekaligus berubah. Tapi jika kita punya keinginan untuk berubah, tentu Allah akan memberikan dukungan kepada kita. Allah akan memberikan kesempatan. Ini sudah diberikan kesempatannya. Tapi ketika kita sendiri berlari, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kasih sayang, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka Allah akan biarkan syaitan menjadi temannya. Ya, Ramadan ini tidak ada syaitan, karena dalam hadits Rasul syaitan dibelenggu di Ramadan. Akan tetapi alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang selalu membuat was-was keimanan itu ada kalanya dari kalangan jin dan manusia. Syaitan dari kalangan jin, tapi juga ternyata ada syaitan dari kalangan manusia. Bisa jadi kita sendiri yang masuk ke dalam kategori syaitan. Bisa jadi kita menjadi orang yang selalu membuat was-was kepada orang lain. Ketika contoh orang lain mau melakukan ibadah, tapi kita malah justru menjadi penggoda. Kita justru menjadi penghalang. Ketika orang lain sedang hafalan Quran, kita ngerecokin. Ketika orang lain mau sholat sunnah, tahajud, kita mengganggu. Contoh seperti itu. Ketika orang lain zikir, taqarrub kepada Allah, kita juga membuat orang tersebut tidak nyaman. Maka kita termasuk kategorinya ke dalam kategori setan. Bahasa Sundanya setan bungkelekan. Semoga Allah menjadikan kita semakin bertakwa, semakin salih, dan menjadi orang yang mau mendengar ajakan-ajakan kemaslahatan, mendengar para ulama, mendengar nasihat. Karena orang yang ternyata walaupun bisa mendengar, bisa melihat, punya rasa, tapi tidak digunakan untuk menerima ayat-ayat Allah yang tersurat ataupun yang tersirat, maka kal an'am, dikategorikan oleh yang seperti itu seperti binatang ternak.
balhum adall, bahkan lebih buruk. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Atau kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. Kata Allah, dan pasti akan aku penuhi neraka dengan jin dan manusia. Neraka akan dipenuhi dengan jin dan manusia. Yang seperti apa yang akan dimasukkan ke dalam neraka untuk memenuhi neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, diberikan qalbu, jiwa, rasa, tapi dablek, gak mau memahami kehendak Allah Ta'ala, ajaran Allah dan Rasulnya. Diberikan mata, tidak mau membaca apa yang dikehendaki Allah, aturan Allah, syariatnya Allah dan Rasulnya. Tidak bisa membaca, tidak mau membaca nasihat orang lain, membaca ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran ataupun yang tersirat dari alam semesta. Tidak mengambil pelajaran. Diberikan telinga pendengaran, tapi tidak mau, tidak menggunakannya untuk mendengar nasihat, tidak mau menerima nasihat. Bahasa kitanya mohon maaf dablek, murugul cik Sunda nama, keras kepala. Ulaika kal an'am, orang-orang seperti ini kal an'am, bagaikan binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih buruk lagi daripada binatang ternak. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Manusia-manusia seperti ini ataupun kalangan jin yang tidak beriman, yang tidak mau beramal soleh, yang tidak mau menjaga dirinya, tidak mau menerima nasihat-nasihat Qur'aniyah, nasihat-nasihat syariatul Islam, maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Allahumma sallimna ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga dalam surah Fussilat ayat 30 Allah berfirman, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradihi wa ma'na. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian, bil jannati, dengan akan memperoleh surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepadamu wahai orang-orang yang bertakwa. Dalam surah As-Saffat ayat 101, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menjelaskan Allah memberikan kabar gembira. Dalam ayat yang lainnya, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra wallahu rasulana bi muradi wa ma'ana, surah Hud ayat 69. Walaqad ja'at, dan sungguh telah datang siapa rusuluna, utusan-utusan kami, yakni para malaikat, Ibrahim, kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bil busyra, dengan membawa kabar gembira. Walaqad ja'a, lan teman-teman, lan yaktine, teman-teman wis teka sapa rasuluna, para malaikat kang dadi utusan-utusan kami, Ibrahim ing atase Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, bil busyra, kelawan gawa kabar kang bagus. Kemudian dalam surah Hud ayat 71, wa mur'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Wa mur'atuhu, dan istrinya, qa'imatun, berdiri di mana? Di belakang tirai. Fadhahikat, lalu ia tersenyum. Fabasyarnaha bi ishaq, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishaq.
Nabiullah Ishaq alaihissalam, wa min warai Ishaq Yaqub, dan nanti dari Ishak akan lahir putranya yang bernama Yakub. Jadi diprediksi akan kelahiran generasi berikutnya, anak dan cucunya sudah dikasih tahu. Ini juga berlaku bagi para pewaris Rasul, para ulama yang mencapai aulia Allah seperti yang saya, Sayyid Ahmad Zakaria. Beliau pesan kepada muridnya Tuh Bagus Muhammad Mansur bin Tuh Bagus Abdul Karim, ajengan, manggil ke muridnya itu ajengan, ya, karena memang murid senior. Nanti kalau saya sudah wafat, nikahkan anak saya Muhammad Ali Hasan atau Mehmet panggilannya dengan putrimu. Putrimu nanti sudah jadi janda beranak satu, ya, tapi putrimu nanti jadi janda dulu beranak satu katanya. Nah, nikahkan, karena anak laki-laki saya, keturunan laki-laki saya itu dari sulbinya Muhammad Ali Hasan, akan lahir dari Mehmet, ya, melalui jalan rahim putrimu. Nanti akan punya anak 5. Saya punya cucu laki-laki semua, sebanyak 5 orang. Nah, setelah punya anak 5, tolong ijazahkan kepada Mehmet, didik Mehmet, bai'ah Mehmet dengan thariqah, ya. Karena kalau sekarang saya bai'ah dia dengan thariqah, dia akan fana, dia sudah tidak akan mau menikah, dia tidak akan mau ngurusin dunia, dia akan anti dengan dunia. Makanya nanti saja, kalau nanti dia fana, maka nanti saya gak ada yang meneruskan nasabnya. Maka nanti setelah saya wafat, nikahkanlah anak saya dengan putri Anda yang sudah janda satu nanti, katanya sudah dikasih tahu. Jadi itulah pandangan-pandangan orang yang beriman, karena ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Perhatikan oleh kalian firasatnya orang-orang yang beriman, yang benar-benar imannya, karena mereka memandang dengan cahaya petunjuknya Allah, ilhamnya Allah. Ini luar biasa. Kemudian lahirlah dari pernikahan kakek saya dengan nenek saya 5 anak laki-laki. Muhammad Abdul Fattah, Muhammad Miftah, Muhammad Syarifuddin, Muhammad Tayyib, Muhammad Misbah. Jadi bapak saya itu bungsu sebetulnya, tapi wafat lebih dulu. Nah, dari situ baru beranak pinak lagi, ya. Dari bapak saya, anak laki-lakinya saya satu-satunya. Ada dari Pak De saya yang pertama, juga anak laki-lakinya 1, ya, Syarif Hidayatullah. Kemudian ada yang punya anak laki-laki 1 lagi dari Muhammad Miftah, ya, dari Muhammad Syarifuddin yang hidup 2 laki-laki. Kemudian juga dari Muhammad Tayyib ada 2 laki-laki, dari abah saya 1 laki-laki. Mudah-mudahan kami diberikan kerukunan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa juga menjaga marwah leluhur, untuk bisa mengikuti jejak langkah kesolehan, kealiman leluhur, bukan jualan nama baik leluhur. Tapi kami berharap leluhur-leluhur yang soleh itu, yang telah mendoakan anak keturunan yang belum lahir pada saat itu pun, kami kecipratan dari berkah doanya. Mudah-mudahan, kami yakin, kami husnuzon, dan kami bersyukur bahwa orang tua kami, kakek dan buyut kami, orang-orang yang alim, orang yang soleh, dan bahkan diakui oleh para ulama atas kewaliannya.
Kenapa kami bersyukur? Kami bersyukur, kami yakin Allah menjadikan kami bermanfaat, Allah menjadikan kami mau belajar agama, sedikit mau ibadah. Itu saya yakin, itu berkah doa dari orang-orang tua, dari ayah, ibu, kakek, buyut, nenek, leluhur-leluhur yang soleh akan mendoakan anak keturunannya yang belum lahir sekalipun. Dan saya bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Barangkali itu yang dapat saya rasakan dari doa-doa orang-orang soleh dari leluhur, itulah yang kemudian mendorong kita dijabah oleh Allah. Doa-doa tersebut mendorong kita supaya kita terus menjadi orang yang lebih baik walaupun tidak sempurna sebagai manusia. Nah, pengetahuan para wali seperti tadi, termasuk ayah nenek saya sendiri, Bagus Muhammad Mansur, kewaliannya juga diakui oleh para ulama sampai sekarang. Mudah-mudahan doanya sampai. Itulah yang mendorong kami untuk menjadi orang yang bisa menjaga nama baik leluhur, bukan memanfaatkan untuk keduniawian atau memanfaatkan untuk keburukan. Kami mohon doa, mudah-mudahan kami zuriyahnya, anak keturunannya, penerus nasabnya bisa menjaga nama baik leluhur kami, bisa mengikuti kesolehan, kealiman beliau. Kok bisa sih yang bukan nabi tapi mengalami kejadian akan punya keturunan sudah dikasih tahu sebelum ada? Padahal kan di dalam Al-Quran itu yang diceritakan Nabi. Kan di dalam hadis al-ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi, bukan cuma Nabi Muhammad saja. Yang mewarisi juga tentang keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, Allah tebarkan kepada para nabi terdahulu. Maka begitu pula para ulama berbeda-beda keutamaan-keutamaannya yang Allah berikan kepada beliau-beliau, mungkin tidak sama. Ya. Al-ulama umana'ur rusuli, mereka kepercayaan para rasul. Bukan cuma satu rasul, tapi seluruh rasul. Fanadathul malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Wallahu rasul anam bimurya wa ma'nah. Kemudian malaikat Jibril memanggil Nabiullah Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedangkan ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab masjid. Ya, katanya anna Allah yubashshiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang akan lahir. Nanti kamu akan diberikan keturunan anak namanya Yahya. Nanti istrimu akan meteng, begitu. Ini ilham dari Allah, wahyu kalau kepada Nabi. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih. Kepada Sayyidah Maryam yang bukan nabi, yang bukan rasul. Berarti ini wanita solihah, bukan nabi, bukan rasul, tapi juga Allah memberikan ilham kepadanya. Malaikat datang menemui, jadi melalui perantara malaikat menemui Sayyidah Maryam. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha, hai Maryam, sungguh Allah Ta'ala yubashshiruki, memberikan kabar gembira kepadamu bi kalimatin minhu ismuhul Masih, Isa bin Maryam, dengan kalimat yang datang dari Allah, yang nanti anakmu akan dinamai dengan Al-Masih, Isa putra Maryam. Surah Al-Imran ayat 45. Artinya bukan cuma nabi dan rasul saja yang bisa mendapatkan ilham, kabar gembira dari Allah, tapi selain nabi dan rasul seperti Sayyidah Maryam, bahkan perempuan ini adalah waliyatullah, maka bisa saja. Jadi andai pun saat ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang luar biasa dekat dengan Allah, kasihnya Allah, mendapatkan ilham, bisa saja, karena kata Rasul, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Perhatikan oleh kalian firasat orang mukmin karena mereka
melihat dengan pandangan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.